Kita seringkali menganggap isi itu lebih penting daripada bungkus. Padahal bungkus itu bisa mempengaruhi isi. Makanya antara bungkus dan isi, kedua-duanya itu sama pentingnya. Nah, ilustrasinya begini. Makanan yang dibungkus dengan wadah yang jelek, maka jadinya akan rusak. Kalau kita ngomongin konteks kebenaran, ketika sebuah kebenaran itu dibungkus dengan penyampaian yang buruk, maka bisa diprediksi hasilnya akan jelek. Kebenaran makanya perlu didukung dengan retorika yang bagus, supaya hasilnya lebih optimal. Kebenaran yang disampaikan tanpa melihat situasi, tempat, ruang, waktu, maka bisa diprediksi hasilnya akan kurang optimal. Di video kali ini kita akan bahas tentang retorika dari sudut pandang Marcus Tullius Cicero. Nah, menurut Cicero, retorika itu bukan cuma sebuah ilmu, tapi juga bagian dari kebajikan. Nah, makanya sebuah kebajikan itu dinilai utuh hanya jika disampaikan dengan retorika yang baik, disampaikan dengan cara yang baik. Kita akan bahas kritik dari Cicero tentang retorika ala filsuf Stoik. Nah, tapi sebelumnya kita perlu tahu nih, retorika ala filsuf Stoik itu yang seperti apa. Retorika yang baik ala filsuf Stoik itu yang pertama adalah Hellenismos, yaitu bahasa atau diksi yang baik. Yang kedua adalah Sapeneia, yaitu jelas atau dapat dipahami. Yang ketiga adalah Sintomia, yaitu ringkas. Keempat adalah unsur prepon, yaitu patut atau sesuai antara isi dan gaya penyampaian. Kemudian yang kelima adalah kataske, yaitu khas atau beda, yang kecenderungannya itu nggak bikin pendengar bosan. Apa kritik Cicero untuk retorika ala Stoik? Yang pertama adalah kurangnya semangat atau kurang berapi-api. Retorika ala Stoik ini dinilai terlalu idealistik ya. Kemudian yang kedua adalah lebih menganggap penting dialektika. Yang ketiga, mengutamakan isi daripada bungkus, sehingga persuasi atau ajakan kepada audiens itu terasanya kurang. Nah, padahal tugas seorang orator adalah membahasakan ke telinga publik umum, publik luas, dengan bahasa, dengan gaya penyampaian yang mudah diterima, dengan penyampaian sehari-hari, bukannya dengan bahasa-bahasa yang eksklusif, yang daki-daki, yang terkesan akademis, padahal itu tidak dipahami, tidak efektif bagi audiens. Nah, karena manfaat ilmunya itu perlu mendapat jangkauan yang amat luas. Nah, bukan cuma melihat dari unsur kesiapan diri sang orator, tapi orator juga perlu mempertimbangkan efektivitas. Apakah waktu, tenaga yang sudah dia habiskan bisa efektif pada audiens? Apakah audiens itu bisa menangkap dengan mudah penyampaian dari sang orator? Nah, yang menarik adalah Cicero ini merekonsiliasi pandangan kaum sofis dengan pandangan Plato. Nah, kaum sofis ini melihat retorika itu sebagai cara, sebagai metode media untuk meningkatkan karir ya. Jadi retorika ini diyakini sangat-sangat efektif untuk mengajak, mempersuasi publik. Nah, sedangkan Plato menganggap retorika itu terlalu omong kosong ya. Jadi retorika itu dianggap terlalu mengutamakan gaya bicara daripada isi, daripada kebijaksanaannya. Nah, Cicero ini merekonsiliasi atau menggabungkan, mempertemukan kedua pandangan ini ya. Jadi menurut Cicero, kalau mau jadi orator, ya harus baik dulu sebelum kita menjadi pembicara, public speaker, menyampaikan kepada publik. Kita harus isi dulu diri kita harus menjadi bijaksana dulu, kita harus berilmu dulu. Apa sih tugas utama orator? Setidaknya ada 3 ya, fungsi atau tugas utama seorang orator. Yang pertama adalah mengajari atau memberikan informasi kepada publik. Kemudian yang kedua adalah mencerahkan, yaitu membuat orang lain merasa sadar, diiringi dengan kehendak untuk berubah. Kemudian yang ketiga adalah menggerakkan, yaitu membuat seseorang itu mau bertindak. Nah, makanya seorang orator, seorang pembicara, seorang public speaker perlu memperhatikan 3 aspek penting dalam beretorika. Nah, apa aja? Yang pertama adalah apa yang disampaikan, yaitu materi atau isi yang mau disampaikan kepada publik. Nah, yang kedua adalah tempat menyampaikan. Nah, ini bisa berarti tempat sebenar-benarnya, misalkan apakah lokasinya di masjid, apakah lokasinya di ruang terbuka, di aula,
di acara desa, di acara warga, tentu ini perlu treatment yang berbeda-beda. Kita perlu lihat tempatnya. Nah, yang ketiga adalah cara penyampaian yang pas. Nah, kalau kita sudah melihat lokasi, kita sudah melihat audiensnya siapa, nah kita perlu pikirkan, kita perlu rencanakan dengan baik cara menyampaikan kepada audiens yang tepat seperti apa. Tentu ketika penyampaian di masjid berbeda dengan penyampaian ketika orasi di lapangan terbuka. Penyampaian kepada anak-anak usia remaja tentu beda dengan penyampaian kepada orang-orang dewasa. Nah, kita masuk ke materi yang paling inti, yaitu tentang aturan retorika. Menurut Cicero, ada 5 aturan yang perlu diperhatikan saat kita mau berretorika. Nah, materi ini agak panjang ya, jadi yuk kita pelajarin pelan-pelan satu persatu. Yang pertama adalah inventio. Apa sih inventio itu? Yaitu menemukan dulu argumen, dalil, landasan, latar belakang dari apa yang mau kita sampaikan. Nah, kemudian kita perlu memahami audiens kita itu siapa, apakah anak usia SMP, remaja, apakah anak-anak, TPA, ataukah orang lansia, orang dewasa, ataukah orang kalangan S1, ataukah kalangan lulusan SD, kalangan SMA, dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu pahami tujuan orasi kita apa. Misalkan untuk menyadarkan mahasiswa. Nah, ini tentu treatmentnya harus berbeda dengan ketika kita berorasi, memberi paparan atau penyampaian kepada orang-orang yang usia lansia atau orang sepuh. Apa sih pentingnya memahami audiens? Yaitu untuk menambah atau meningkatkan kredibilitas kita. Kalau kita memahami audiens kita seperti apa, kita mampu menyentuh hati lewat apa yang kita sampaikan, lewat persuasi yang kita paparkan, lewat cara kita bertutur. Nah, audiens itu akan merasa lebih dekat, merasa lebih menghargai, merasa diri kita itu cocok atau patut untuk didengarkan, patut untuk dijadikan panutan. Setidaknya omongan kita itu dihargai. Nah, kata Cicero, sebuah argumen itu tidak otomatis sama bobotnya ketika disampaikan pada waktu yang berbeda. Nah, makanya suatu isi itu perlu disampaikan dengan cara yang berbeda ketika kita menyampaikan di waktu yang berbeda, di suasana yang berbeda, di audiens yang berbeda. Aturan yang kedua adalah disposito atau urut-urutan. Nah, kita perlu susun dengan baik argumen kita itu secara urut, secara terurut, secara berkesinambungan. Argumen yang pertama didukung oleh argumen berikutnya didukung lagi oleh argumen yang lain, dan begitu seterusnya. Dan kesimpulan itu jangan kita taruh di awal. Nah, ada urut-urutan yang secara detail disampaikan atau dirumuskan oleh Cicero. Yang pertama adalah exordium atau introduction. Nah, bagian ini perlu menarik perhatian audiens, yaitu bisa berupa statistik yang mengejutkan, berupa pertanyaan yang retoris, kemudian fakta yang berani, fakta yang mengejutkan, dan lain sebagainya. Nah, bagian exordium atau introduction ini juga bisa kita isi dengan unsur atau aspek relevansi ya. Jadi apa dampaknya, apa pengaruhnya, keterkaitannya dengan audiens, dengan masyarakat luas atau orang banyak. Urutan yang kedua adalah narasio atau narasi. Nah, ini isinya adalah konteks atau alasan atau latar belakang atau fenomena apa yang menyebabkan kita membahas topik yang kita sampaikan. Nah, isinya bercerita kenapa kita perlu menyampaikan itu, konteksnya seperti apa, latar belakangnya apa. Nah, ini ada di bagian kedua. Urutan yang ketiga adalah partisio atau division, yaitu kita membagi mana gagasan yang utama dan mana gagasan yang sifatnya pendukung. Urutan yang keempat adalah confirmatio atau confirmation. Nah, ini isinya adalah berupa argumen-argumen yang memperkuat dengan bukti-bukti yang logis, bukti-bukti faktual, bukti-bukti yang empiris. Urutan yang kelima adalah refutatio atau refute. Jadi ini menyangkal pendapat yang berbeda, yang berlawanan dengan gagasan yang kita sampaikan. Jadi argumentasi atau apa yang kita sampaikan itu sudah kuat sejak awal. Kita sudah menjawab terlebih dahulu pandangan lawan, pandangan berbeda,
agar orasi kita, public speaking kita, penyampaian kita itu makin dipercaya oleh audiens. Urutan yang keenam adalah peroratio atau conclusion. Jadi ini menutup orasi bisa dengan pernyataan atau gagasan utama di awal, atau bisa berupa klaim-klaim atau argumen-argumen pendukung, bukti-bukti pendukung. Aturan retorika yang ketiga adalah eluxio, yaitu cara kita menyusun presentasi dan memilih bahasa. Nah, ada beberapa unsur-unsur penyusun dari eluxio ini. Yang pertama adalah soal kebenaran bahasa, yaitu kita pakai bahasa yang sesuai standar ya, bahasa yang baku, bahasa yang diakui, yang dilegitimate oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kejelasan, yaitu kita menggunakan definisi istilah ungkapan yang sudah umum, sudah dipahami masyarakat luas sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian, yaitu kepatutan atau pantas dalam situasi tertentu. Kita perlu tahu situasinya. Kemudian yang keempat adalah ornamentasi, yaitu ini berupa aksesoris tapi juga penting, yaitu diksi luar biasa, diksi-diksi menarik supaya penyampaian kita itu tidak membosankan. Aturan retorika yang keempat adalah memoria, yaitu terkait ingatan. Nah, orator itu perlu punya ingatan yang kuat supaya bisa menyajikan penyampaian secara lengkap dan lancar. Bahkan di masa sekarang, unsur ini juga masih penting ya. Karena apa? Tanpa wawasan yang luas dan ingatan yang kuat, itu kredibilitas itu akan melemah atau kecil di hadapan audiens. Jadi tingkat kepercayaan, kredibilitas itu perlu dibangun salah satunya dengan ingatan yang kuat, selain daripada pengetahuan atau wawasan yang luas dan mendalam. Aturan retorika yang kelima adalah pronunciatio. Jadi penyampaian atau artikulasi yang jelas, yang baik, itu bisa meningkatkan kekuatan persuasif, meningkatkan kekuatan ajakan kita kepada publik, kepada masyarakat. Nah, sebaliknya penyampaian yang buruk, yang tidak jelas secara artikulasi, tidak ada penekanan, datar-datar saja, itu akan mengurangi dampak dari penyampaian kita. Nah, selain dari isi, struktur, dan gaya, perlu juga kita memperhatikan aspek-aspek detail-detail, yaitu terkait penekanan, ekspresi, nada suara, perubahan kecepatan, jeda, volume suara, gerak tubuh, bahasa tubuh, posisi kita, kemudian alat peraga yang kita manfaatkan. Oke, kira-kira itu bahasan kita kali ini tentang retorika dari sudut pandang Marcus Tullius Cicero. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ada ilmunya, bisa teman-teman share ke sebanyak mungkin teman-teman, dan juga jangan lupa follow akun saya untuk bisa mendapatkan materi-materi lainnya yang gak kalah menarik seputaran filsafat.